Menurut info yang bisa diakses di manga One Piece chapter 866, gara-gara Dory dan Brogy yang sibuk dengan urusan mereka sendiri, kelompok bajak laut raksasa jadi tercerai-berai hingga beberapa anggotanya berhasil ditangkap dan nyaris dieksekusi mati oleh angkatan laut jika saja seorang suster cantik bernama Carmel tidak datang untuk menyelamatkan mereka. Gara-gara perbuatannya itu, Carmel kemudian disambut baik oleh bangsa Elbaf sehingga diperbolehkan mendirikan sebuah panti asuhan berjudul Rumah Embek di negeri tersebut sekitar 100 tahunan yang lalu. Yang mana jika dilihat dari penampakan desanya, sepertinya itu adalah Western Village, kampungnya Dory dan Brogy. Saat itu penampilan Carmel terlihat masih glowing dan bodinya juga masih aduhai. Tapi 37 tahun kemudian, saat Charlotte Lin datang sebagai newcomer di panti asuhannya, penampilan Mother Caramel sudah berevolusi menjadi seperti nenek Nyon karena usianya sudah menginjak 80 tahun. Dari apa yang terjadi di chapter ini, seharusnya teori tentang waktu di Elbaf yang berjalan lebih lambat dibandingkan dengan waktu di luar Elbaf otomatis sudah terbantahkan karena Mother Caramel dan anak-anak pantinya mengalami metodologi penuaan yang normal seperti manusia pada umumnya. Nah, jika tidak ada anomali waktu di Elbaf, lalu kenapa di dalam bukunya Louis Arnott memperingatkan para petualang agar jangan kelamaan main di Elbaf? Yang pasti alasannya bukan karena Louis Arnott takut kalau kendaraan mereka jadi kotor, karena dia tahu ada paket cuci kendaraan lengkap dengan harga murah meriah yang bisa langsung dibeli dengan klik icon YouTube Shopping di bagian bawah video ini sebagai solusinya. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut secara lebih komprehensif, mungkin kita perlu membedah dulu tulisan Louis Arnott dalam sebuah buku yang berisi kompilasi cerita dari beberapa petualang yang berjudul Brackman. Dalam salah satu chapternya, Louis menceritakan tentang sebuah pulau di Grand Line yang sebenarnya sangat luas, namun karena yang tinggal di sana adalah dua orang raksasa Elbaf, keseluruhan pulau tersebut jadi hanya terlihat seperti Little Garden bagi mereka. Untuk lebih detailnya, bisa kalian baca sendiri di manga One Piece chapter 115. Nah, oleh karena dalam bab tersebut, Louis menceritakan tentang asal-usul nama Little Garden yang dihuni oleh Dory dan Brogy, itu artinya buku tersebut ditulis kurang dari 100 tahunan yang lalu, karena Dory dan Brogy baru memulai duel mereka 100 tahun yang lalu. Yang tidak kalah menarik lagi, pada kolom SBS volume 42, Eiichiro Oda-san mengatakan buku tersebut masih eksis sampai sekarang berkat pengorbanan dari para ilmuwan Ohara yang menyelamatkan buku tersebut dari kebakaran akibat Buster Call. Yang itu juga berarti buku Brackman yang beredar sekarang adalah hasil fotokopi dari buku Brackman yang diselamatkan dari Ohara 22 tahunan yang lalu. Padahal pada manga One Piece chapter 1066 diketahui kalau yang memulung buku-buku Ohara dari dalam danau adalah para raksasa Elbaf yang dipimpin oleh Khairuddin atas permintaan tolong dari Jaguar di Saul. Bukankah itu berarti ada kemungkinan kalau isi dari buku tersebut yang khusus membahas tentang Elbaf sudah dimanipulasi oleh seorang raksasa dengan tujuan agar orang-orang tidak berani berlama-lama singgah di pulau mereka? Dengan begitu, peringatan yang ditulis oleh Louis Arnott yang bisa kita baca di manga One Piece chapter 1132 besar kemungkinannya hanyalah sebuah konspirasi. Tujuannya jelas, agar orang-orang tidak berani berlama-lama di Elbaf sehingga keberadaan buku-buku yang diselamatkan dari Ohara tidak sampai ketahuan oleh orang luar. Dan itu terbukti efektif karena sampai saat ini para intel dari pemerintah dunia sepertinya masih belum mengendus keberadaan perpustakaannya Jaguar di Saul. Bahkan kabar kalau Saul masih hidup pun sepertinya masih belum sampai ke telinga mereka. Tidak menutup kemungkinan juga kalau yang menulis peringatan tersebut justru adalah Jaguar di Saul dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Louis Arnott. Apalagi pada manga One Piece chapter 1134 diketahui kalau buku ukuran normal untuk manusia bisa berubah menjadi cukup besar untuk dibaca dan dicoret-coret oleh para raksasa begitu masuk ke dalam ruangan perpustakaan burung hantu. Dan sepertinya buku tersebut akan kembali ke ukuran aslinya begitu dibawa keluar lagi dari ruangan perpustakaan tersebut, sehingga tidak sulit bagi Jaguar di Saul untuk menyisipkan pesan konspirasinya. Atau bisa jadi malah Jaguar di Saul sendiri si Louis Arnott yang asli, karena di manga One Piece chapter 391 dia bilang dia lahir di South Blue dan dia berbeda dengan para raksasa barbar dari Elbaf. Yang mana dari perkataannya ini bisa ditarik opini kalau Saul dan keluarganya adalah ras raksasa terpelajar. Dan bagaimana dia bisa bermigrasi dari South Blue ke Grand Line bukanlah dengan menaiki kapal bajak laut, melainkan melalui jalur resmi dan legal. Di chapter yang sama, Saul juga bilang kepada Robin kalau dia tidak menganggap Robin sebagai anak yang aneh karena dia sudah bertemu dengan banyak sekali Devil Fruit user selama berlayar di Grand Line. Dan Brackman sendiri adalah juga sebuah buku yang berisi kumpulan tulisan dari pengalaman para pelaut selama berlayar di lautan Grand Line. Jadi menurut saya, besar sekali kemungkinannya kalau pesan Louis Arnott terkait jangan kelamaan main di Elbaf adalah sebuah konspirasi yang dilakukan oleh Jaguar di Saul untuk menjaga agar keberadaannya dan buku-buku dari Ohara jangan sampai ketahuan oleh orang luar, di mana konspirasinya itu mendapatkan dukungan
dukungan penuh dari sang Raja Elbaf saat itu, King Harald. Sepertinya gara-gara kedatangan Saul dan seabrek buku dari O'Hara sekitar 22 tahunan yang lalu inilah yang membuat King Harald berubah dari raksasa barbar menjadi raksasa terpelajar yang kemudian terinspirasi untuk mengeluarkan undang-undang perniagaan. Sejak saat itulah para raksasa Elbaf mulai melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain alih-alih merampas dan mencuri seperti generasi sebelumnya. Melalui kerjasama perdagangan itulah buku Brakman yang sudah dipoles sedemikian rupa oleh Saul dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Louis Arnott akhirnya diperbanyak dan terjual ribuan kopi di seluruh dunia. Dan sejak buku tersebut terjual bebas di pasaran, orang-orang mulai tidak berani berlama-lama singgah di Elbaf karena takut dengan pesan misteriusnya Louis Arnott tersebut. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.